Tim, saya harus bersemangat hari ini. Saya harus membakar studio ini dengan penuh dengan semangat. Karena tidak ada Panji, saya harus membawakan program andalan dari Jebret DPI. Biasa ada Nesa, ada Intan, ada siapa lagi cewek-cewek cantik. Hari ini, ada Sarah juga biasa. Hari ini saya kedatangan Diva. Wah, ada Inka Kristi. Saya ganti tadi Yunisara, sekarang Inka Kristi. Lu angkatan berapa sih, Ki? Tapi aku tahu, Mbak. Inka Kristi itu siapa? Ada penyanyi lagunya. Emi Search. Iya, kayak gitu. Gary gak usah nyanyi, Ger. Gak usah nyanyi, ya. Untung, Ger. Inka Kristi ini lagunya yang bulan November yang ku nanti gitu. Bisa di-mute gak? Ger, tolong mute, Ger, suaranya Oki. Halo Jebretim, apa kabar semuanya? Gue matanya kemana? Mohon maaf sebelumnya. Dia sama Oki biasa ini adalah cadangan. Kalau gue tuh mirip sama Oki. Cadangan kiper ketiga kan dulu? Iya bener. Nah, sama. Kalau gue layer keempat. Kalau udah nggak ada Nesa, nggak ada Intan, nggak ada Sarah, bagian baru. Belum. Nih, ada Nesa. Nesa, Intan. Intan, Sarah ada Anes, bininya. Oh ya, ada Anes, ada Kara. Ada Kara, bininya Abrar. Nah, terus apa lagi tuh? Nah, kalau udah kagak ada, baru gue, Ki. Baru gue, gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Benar. Kita ini lagi, apa namanya, rambutnya ketahuan apa? Rambutnya ketahuan apa? Ini kita pokoknya gini, buat Jebretim semua, halo. Nah, Jebretim semua tuh gue sampai ngomong halo gara-gara ini. Ini nggak ada lagi suaranya. Nggak ada host, jadi banyak yang sakit, banyak yang tumbang. Bener. Panji juga lagi berupaya untuk healing jiwa ya. Panji lagi healing jiwa. Panji tuh kebanyakan program ya, bukan kebanyakan apa. Dia jadi pusing mau datang kemana, makanya dia, Mbak aku istirahat dulu gitu. Nah gitu. Terus pilih Vaniko juga ya. Kalau Vaniko tuh emang nggak dikasih sama Abrar. Bra, emang gue udah bilang mau Vaniko aja, Brar. Terus kata Abrar, janganlah gitu kan. Ya padahal ada Vaniko di sini, kenapa pilihannya aku sih, Bra? Itu. Ini bahasanya juga transfer pemain lagi, Mbak. Nah, itu, Ki. Aku nggak ada yang menarik. Udahlah aku ngerti ya, cuman Liga Italia. Cuman Milan, transfernya yang gagal. Dan Milan pun nggak ada yang ditransfer sama ada Origi. Dana hibah dari pemerintah Milan. Kasihan nih tim baru juara kok nggak ada pemain masuk. Yang pasti gue agak kaget seorang Renato Sanchez aja. Nggak mau gitu loh. Padahal PSG itu cuma iseng-iseng doang. Itu gitu penyesalan dia bakal terjadi tuh, Mbak. Kenapa emang? Kalau seandainya dia tidak mau memilih Milan, dia kalau seandainya milih PSG nih, karirnya bakal mati. Dia tidak bisa bersaing di situ. Kalau di Milan dia bisa jadi bintang. Di Milan jadi bintang? Iya, di Milan dia bisa jadi bintang. Maksudnya sepeninggalan Frank Kessie ya, cuman ada Tonali di situ, cuman ada siapa lagi gelandangnya, Benacer. Jadi kalau misalnya dia masuk, ya oke. Lah Krunic nggak usah dihitung lah ya, itu kan kita aja bilangnya Lord. Oh iya, paling nggak yang pasti. Di setiap tim kan ada Lordnya ya. Iya. Di Milan Lordnya satu udah laku. Lord siapa? Castillejo udah laku. Jadi kita udah nggak panik lagi. Dia udah laku, tinggal Krunic. Jadi ya kalau seandainya Sanchez disandingkan sama Krunic ya Sanchez pasti di atas segalanya gitu. Oke, Sanchez itu paling enggak dia melewatkan sesuatu, Ki. Apa tuh? Berada di posisi 4 di Serie A akhir musim ini. Itu kan kalau dia nggak ikut Milan kan? Kau di posisi 4? Nggak apa-apa. Gue itu emang senang angka 4. Kayak keyakinan gue bahwa di akhir musim 2022-23 Arsenal bakal ada di posisi 4. Gue believe. Kenapa coaching Mbak Gie ngomongnya Arsenal? Aku malas sekali kalau bahasnya Arsenal, bener aku. Ngomong Arsenal boleh malas, ngomong GeForce nggak boleh malas. Oh benar. Karena GeForce itu Fast Moving Automotive Parts yang pabriknya ada di Indonesia. Kalian semua bisa temuin produknya di e-commerce kayangan kalian semua. Dan jangan lupa buat ikut nih Instagramnya, diikutin mana ya? Nah, ini ada @GeForce_ID. Oke, udah pakai semua kan. Dan yang pasti kali ini juga kita mau ngebahas soal bursa transfer, tapi ada yang lebih menarik nih, Ki, dari kebanding Arsenal sama AC Milan. Ada calon juara IPL musim depan yang habis ngebantai Liverpool 4-0. Luar biasa nggak tuh? Enggak lah. Liverpool pakai pemain cadangan kok. Ini sesuai dari pencerahan dan penerawangan seorang Abrar Rizky bahwa dia yakin MU akan meroket di musim depan. Nah, kalau juara mungkin FA.
belum tentu ya. Tapi kalau untuk bangkit mungkin iya. Kita bicara apa ya? Ten Hag masuk, terus pemainnya dia bisa main bagus ke lawan Liverpool kemarin. Oke. Ya adalah kesempatan untuk jadi naik posisinya ketimbang musim ini kemarin kan. Betul. Mungkin kita naik posisi juga jadi pandit nih abis ini karena Bisa. kita ini opening doang. Aku- Firzi belum kesini. Gak usah, Gitu, gak usah yang lain lah, kami Gak berdua usah aja, ya, boleh nggak sih? berdua aja ya. Oke, kita bakalan ngundang yang lainnya yang memang udah dibayar abis yang satu ini. Benar. Jadi kita udah siap nih menilai hari ini. Siap. Ini benar-benar harus ketat penilaiannya, iya, jangan pelin-pelan lagi. Kalau memang dibayar lebih mahal mengukuli orang, aku pun bisa mengajar sambil mengukuli mahasiswaku pakai buku komunikasi bisnis. Komunikasi adalah bisa. Bapak aku keluar dari penjara mau ke stadion, stadionnya PSM sudah dirubuhkan. Di sini terjadi transfer besar-besaran teman-teman. Bapakku keluar, gubernurnya yang masuk angin maksudku. Bukan cuma itu, wasit juga bingung, semua penonton bingung. Kenapa ada orang tendangan penalti itu menghadap ke hakim garis? Episode terbaru dari USA Stand Up Olahraga untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nanti Oki yang ngomong yang pasti. Kalau mau ngelihat ketawa, bisa disaksiin aja nanti di Jebret Media. Iya nggak Ki? Benar. Padahal tadi aku bilang, Mbak, biar aku aja bandel kali memang bagian ini. Itu tadi adalah cuplikan audisi, Bapak. Itu audisi dari regional Sumatera, Kalimantan dan Sumatera. Jadi mereka itu adalah orang Sumateranya 2 kali, gila. Orang Sulawesi. Oh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi itu adalah peserta-peserta yang bakal bertarung di babak 16 besar USA Stand Up Olahraga League season kedua. Mereka bakal memperebutkan hadiah 200 juta rupiah. Gila. Ini adalah ciri-ciri host sejati ya. Iya. Hafal di luar gitu ya. Hafal. Kadang semua. kalau nggak dimarahi aku sama Bang Valen. Dan ini kita sekarang sudah kedatangan Mas Firzi. Apa kabar? Sepertinya ada yang hilang di meja samping. Di sini ya. Kameranya aja udah nggak nyampe sini Udah nggak sekarang nyampe ya. karena gini, untuk meja yang situ itu udah dikasih apa ya, spesial tempat disucikan. Kursi sini Itu- udah ada ininya sendiri ya. Iya, nggak bisa, nggak boleh. Kalau di klub ada beberapa nomor yang nggak boleh dipakai Nah, lagi. Oh, Kayak ini begitu kan. dipensiunkan ya, Ya, kayak tempat dipensiunkan. gitu ya. Hanya orang tersebut yang boleh make. Ini belum dipensiun tapi lagi diistirahatkan. Betul, lagi Iya, diistirahatkan. karena memang sedang tidak enak badan, bos saya, orang tua kita semua. Iya. Mari kita sama-sama berdoa Mari untuk kita sama- kesembuhannya dia ya. Benar, Semoga Coach Justin- lekas Coach Justin sembuh. lagi sakit. Semoga lekas sembuh. Tapi spiritnya dari Coach Justin semoga kita terbawa. Ada tetap di sini ya? Iya. Oh, Tapi tetap jangan soal data tetap ya Firzi ya. Kali ini adalah kesempatan Firzi untuk ngomong data tanpa disela. Iya kan? Iya betul. Tapi ada aku kok, aku salah juga lah. Gak ada lawannya Mas Virgin nanti, aku aja. Enggak, kalau siaran nama Oki sekarang sebenarnya gue lagi rada seneng juga. Kenapa, Gua kenapa, Fir? ketemu fans Milan. Kan kemarin sempat rebut-rebutan pemain antara Newcastle dan Milan. Astaga, Newcastle masih Sven Botman. Botman. Iya, Botman. Ya Allah, sekelas Botman aja ditikung. belum Iya, bilang. Aku 14 sedih. tahun nggak pernah bisa sparring Nggak sama bisa Milan, sparring. sekarang nih bisa Ya Allah, nih. aku Lumayan sedih. lah. Sekelas Botman udah digadang-gadang, Udah aku nggak udah senang. Wah iya nih. Dapat Nah, poin, tiba-tiba bagus. ke Newcastle di astaga. karena Nggak tahu uang salah. berbicara Apa-apa. segalanya. Ya bener, uang kan itu memang. berbicara Kan segalanya. masih nunggu Sanchez, Renato. Masih nunggu, terus nunggu, nggak tahu kapan datangnya ya. Kalau PSG tidak bergerak Kalau jauh PSG lebih nggak cepat. Ah, Tapi udahlah. itu mah. Nggak usah ngomongin Sanchez, aku udah terlanjur kecewa maksudnya. Ya udah kalau datang, kalau enggak ya Kalau udah. nggak, Udah nggak naruh Tenang ekspektasi. aja, iya. Tapi gini. Sebelumnya kita ngomongin AC Milan sama Newcastle, gue mau mengingatkan ada pertandingan kemarin yang membuat bangga Panji, Bener. Mario Delano, terus Luar siapa biasa lagi ya. tuh, Jamilo, semua. Banyak. Fate-nya penggemar-penggemarnya MU pasti Ya. wah gitu nih. Ini emang yang kasih feeding agak kurang ya. Kurang banget nih ya, agak kurang gitu. Ya masih gini, oke, kemenangan 4-0 Manchester United atas Liverpool di laga pertandingan yang cukup penting di Thailand, dan kita juga ada Mario Delano yang nonton di sana. Ini di feeding saya ada yang ketawa-ketawa, jadi mohon maklum aja. Kalau Marde udah siap belum ya kira-kira di Zoom?
Nah, kita bakal ngobrol langsung sama Mardel yang sekarang yuk, lagi di Mardel. Bangkok. Kita mau nanya langsung sama Mardel gimana kemarin suasana pertandingan di Bangkok Raja Manggala Raja Manggala. Stadium. Mardel, pertanyaan pertama, Del. Ya, Ya, gimana? ya, Kakak Gil. Ya, apa sekarang nama asli dari Bangkok? Kan udah dirubah. Nggak penting ya. Mar, gimana Mar? Kemarin lo kan menjadi sebuah saksi pertandingan yang menurut lo pasti semoga sampai akhir musim bisa begini terus. Nah, lo ngelihat pertandingan kemarin dari skema yang diterapkan Ten Hag, apa yang spesial? Mar, Apa yang sinyal lo spesial ya? jelek, beli Kalau wifi dari babak apa? pertama. Udah tuh pakai wifi. Oke, gimana Mar? Jadi kalau dari gua pribadi ngeliat babak pertama secara permainan passing-passingnya MU lebih ini ya, lebih bisa fluid lah, bisa lebih ngalir. Terus juga pas di babak kedua beberapa pemain muda juga bisa nunjukin kelasnya sampai waktu gol ketiga atau gol keempat yang maju ke depan, terus juga umpan ke Ahmad Diallo, terus umpan ke Pelistri jadi gol untuk orang, terus golnya Fred juga ajaib, jadinya ya lumayan kelihatan untuk bisa secara permainan. Tapi kalau ngomongin pre-season ya MU terkadang di beberapa pre-season sebelumnya mainnya bagus, waktu zaman Van Gaal aja bagus 3-5-2, cuman ya waktu on season berantakan ya. Semoga kan under Ten Hag seperti yang diceritain sama Koci, MU bakal bisa lebih baik lagi sih gitu. Mardel. Suara gue keluar nggak? Dengar, kan sebagai seorang fans MU yang sering mendapatkan apa ya istilah PHP sama timmu ketika di pramusim, nanti di ketika musim bergulir timnya malah berantakan. Menurutmu berada di posisi keberapa MU musim ini dengan permainannya ketika melawan Liverpool kemarin? Ya keyakinan seorang fans boleh aja kan? Boleh aja. Tapi ya kita kan bukan cenayang ya Bang Oki ya. Ya gue minimal 4 besar lagi lah, nggak muluk-muluk, Liga Champions masuk lagi, terus juga piala-piala ciki atau piala-piala kebo gitu bisa dapet, ya bisa lah. Cuman kalau gue juara Liga Inggris, gue masih belum terlalu yakin dengan City sama Liverpool yang udah lebih settle persiapannya. Kayak kemarin gue ngeliat Darwin Núñez langsung secara permainan belum nyetel banget, cuman kayaknya kalau udah makin dipoles bakal ngeri sih, apalagi Luis Diaz juga mainnya gacor kemarin. Jadi ya kalau misalnya MU juara Liga Inggris, gue belum yakin 100% gitu. Mardel, gue nanya dong, Del, lu kan kemarin Apa Mas Firsi? ketemu pemain-pemainnya kan, lu kan kemarin ngejar De Gea, ngejar Fernandes dan lain-lain. Itu mood di hotel tim kayak gimana sih? Dan lu sempet lihat nggak open training sessionnya? Katanya ada beberapa formasi yang Ten Hag udah siapin ya di open training session itu. Oke, gue jawab yang kedua dulu Mas Firsi. Kalau open training session, gue emang nggak ke sana. Jadi memang gue tiba di Bangkok itu hari Minggu, sampai sebelum match, gue standby di hotelnya pemain buat cari tanda tangan atau cari foto bareng. Iya, gue foto bareng sama De Gea. De Gea dapat tanda tangan, terus juga kalau Bruno, gue foto bareng. Nah, kalau moodnya sendiri, kalau bisa di-compare di Thailand ya, kalau di hotelnya Liverpool katanya sih rame banget orang-orangnya. Cuman kalau di hotelnya pemain MU tuh nggak terlalu rame dan nggak terlalu banyak orang yang tuh kayaknya hotelnya MU tuh ada di situ. Nah, kalau secara mood sendiri pemain juga fine-fine aja. Terus juga kalau misalnya bocoran dikit tuh buat jebatin yang mau pergi, misalnya pramusim mau ketemu tim favoritnya, itu kalau misalnya pemain-pemain setiap datang atau pergi, setiap mereka nyampe di depan hotel, di depan lobby, itu selalu ada role-nya masing-masing. Misalnya siang itu Bruno sama De Gea kayak kemarin, habis itu sorenya ada Sancho sama Maguire yang nyamperin fans. Jadi memang di rolling dan overall sih kalau mood oke mereka, cuman yang gue dapat bocoran sedikit. Kalau kita ngomongin soal pemain Inggris memang agak susah untuk diajak foto sama minta tanda tangan. Gue nggak ngeliat kayak Luke Shaw atau mungkin Rashford yang nyamperin
nyamperin fans, jadi cuma kayak Sancho sama Maguire yang memang kayaknya dikasih tugas nih sama tim marketingnya MU atau mungkin staffnya MU, jam segini jam segini kayak gitu sih kurang lebih Mas Firzi. Asik. Agak sombong ya Mardel ya, disebutin semua ketemu sama siapa ya? Nah, harus dong. Ya, terus ya. Perjuangan dong. Udah nyampe sana harus. Kalau Karena perjuangan menjadi ya. Malaysia gimana menurut lo? Sempat ketemu? Malaysia secara permainan kemarin gue belum terlalu melihat nyetel banget, masih agak kagok. Tapi secara keseluruhan dia lumayan oke sih kalau di sebelah kiri. Gue coba compare sama Diogo Dalot yang di bek kanan di babak pertama itu beberapa kali memang pemain Liverpool bisa nyerang, bisa nusuk pertahanannya MU itu dari sisinya Dalot. Jadi ya kayak Ten Hag juga udah bilang sebenarnya ketika kemarin menang 4-0 lawan Liverpool itu belum apa-apa karena masih banyak PR yang harus dikerjain sama dia dan ini akan butuh waktu banyak sih kalau kata Ten Hag buat perbaikin sistem permainannya MU gitu. Kalau di Raja Manggala lebih banyak penonton dari fans MU apa fans Liverpool, Del? Kalau gue bisa bilang keduanya sama-sama banyak Mas Firzi, cuma yang gue sangat sayangkan ketika di Raja Manggala ini vibes-nya sama atmosfernya mungkin akan sangat berbeda kalau tim Eropa datang ke Indonesia. Karena kalau misalnya kita ngomongin di Thailand, itu yang nge-chance nggak ada sama sekali. Bisa gue katakan seperti itu. Nggak ada yang nge-chance. Kalau misalnya kayak Bang Oki kemarin ke Italia kan dia senang banget tuh, sampai buka baju sampai nge-chance bareng. Nah cuman kalau di sini gue ngeliat antusiasme fans itu nggak setinggi itu karena mereka mungkin nggak hafal chance atau nyanyian klub. Jadi kalau cuma Liverpool tuh cuma yang kayak ale-ale, terus juga kalau MU cuma jadi MU sebenarnya gitu. Jadi rame orang tapi gue bisa bilang sepi tanda kutip untuk di stadion karena nggak ada yang nyanyi sama sekali. Apa faktor penyebab mereka diam aja menikmati pertandingan bagus? Kenapa mereka datang nonton? Kenapa? Kalau memang cuma mau nonton gitu aja, menikmati, ya di rumah aja. Ngapain kau jauh-jauh ke sana tapi nggak nikmatin vibe nonton? Kan ini kau belum tentu kau bisa nonton itu lagi. Ya kan? Apa yang terjadi? Apakah memang orang memang datang cuma mau nonton aja, nikmatin pertandingan, atau memang karena orangnya terlalu random dari berbagai macam negara, daerah, jadi tidak ada yang ngumpul. Oke, matanya kamera. Oh iya. Oh iya tuh. Pantas cadangan. Pantas cadangan lu di sini. Iya. Mardel, ku sepak kau nanti Mardel. Nih kamera center. Makanya ya, yang saya ya jangan tiba-tiba. Bang Oki, lihat kameranya yang mana ya? Ya, kalau ngejawab pertanyaan itu sebenarnya gue merasa mungkin beda culture kali ya Bang Oki ya. Karena kalau di Indonesia gue yakin dengan kita punya beberapa komunitas besar untuk tim Eropa pasti antusiasmenya tinggi. Terus gue nyari-nyari juga di Thailand beberapa komunitas Liverpool atau MU, kayaknya mereka juga tidak se-hype itu ya, yang kayak hafal mungkin nyanyian atau mungkin bentangin banner, itu nggak ada sama sekali. Jadi ya itu sih bisa dikatakan mungkin beda culture aja. Benar. Berarti nggak ada ya yang kalau ribut-ribut di Twitter nyari orang gitu-gitu kayak di Thailand nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kalau pemain kita bisa turun pun cari nama pemain nama wasitnya nggak ada. Oh iya. Oke. Kalau di sini kan masih gitu kan. Mario Delano melaporkan langsung Dari Bangkok, Thailand yang mau just tip masih dibuka sampai nanti jam 10 malam. Silakan kontak dan nomor rekeningnya ada di Mario Delano ada ya. di Mario Delano, benar, yang mau pesen-pesen baju silakan. Lumayan tuh untuk modal nikah ya kan Mardel? Nih kan kurang ajar kan, udah mau zoomnya selesai, mau zoomnya bener. Makanya kurang ajar. Kenapa nggak dari tadi? Dia kira ada coach jadi dia takut. Oke, thank you. Makasih ya Mardel. Hati-hati di jalan ya Del. Dadah. Bye. Tapi good side-nya apa dari ceritanya Mardel? Mungkin suatu musim ke depan justru Indonesia yang dilirik untuk mendatangkan Bisa jadi. tim-tim Eropa. Iya, itu dia. 2013 kan gue liputan ya waktu Liverpool terakhir ke sini ya. Dan itu emang mereka atmosfernya gila banget. Bahkan ada salah satu bendera yang gue inget yang dikibarin Big Reds itu yang sampai dibawa ke Anfield. Gue inget banget. Oh iya. Sama fansnya dibawa ke Anfield. Firzi Dan Idris itu- namanya ya. Coba CJs-nya dong, tolong. Tadi Firzi Ismail tuh. Oh, Nggak tahu siapa tuh. Mungkin ada lagi talent lain yang nama belakangnya mirip Ya saya ini ya. kalau siaran kayak gini emang ketahuan Abrani Nah, nggak tuh siap. benar tuh. Gitu ya. Iya, benar Terus, tuh. Fir, gimana Fir? Iya, jadi emang kalau fans kita
Iya, kalau di region ini nggak ada duanya lah. Dulu gue juga pernah ngobrol sama Chesney pas Arsenal kesini. Oh my God, kenal ya? Kenal. Jadi kayak udah teman aja ya. Soalnya aku udah ketemu dia beberapa kali. Sekali final abis Euro, abis itu 2 kali pas dia lagi tour ke sini. Oke. Jadi kalau ngomong sama dia enak. Sebenarnya kayak ngobrol aja. Dia orangnya suka bercanda kayak Oki dia. Oh, Dia orangnya santai banget. Cuman masalahnya dia inti. Itu. Ya, jangan disamain sama saya ya. Dia inti. Kamu cadangan. Ya makanya Dia jangan. habis lihat kamera aja tadi sempat nyari-nyari dulu. Iya, harus begini-gini. Kurang match practice kalau kata. Iya, kurang match practice kalau. Tapi Fir, Hah. ada kemungkinan nggak sih setelah waktu itu MU gagal? Gagal bom kan ya? iya, Ingat bener, nggak sih? gara-gara Nah, bom. itu juga saya Itu tadinya ada- mau liputan. Saya dapat ID-nya. Saya udah dapat ID Manchester Emang United kayaknya Asia Tour. kamu semua liputan ya? Iya, Setiap ada yang di situ liputan ya. gembel-gembel zaman dulu. Tapi masih Mas Budi, gembel. dibilang di Indonesia hype-nya lebih tinggi. Emang se-Asia Tenggara aja lah ya, ASEAN kita bilang. Apakah basic supporter itu Indonesia salah satu yang terbesar dibandingkan kayak Thailand? Iya, ya anggap aja ketika Inter main di Singapura, temen gue dari fans clubnya Inter Club Indonesia tuh dia siapin tifo banner segede 1 tribun mereka bawa Iya, ke iya. Singapura. Segila itu emang fans kita dan keren banget emang. Keren banget. Di sini juga banyak banget kita fans MU, fans Liverpool dan lain-lain. Dan emang sayang banget ketika itu Man United itu miss chance banget 2009 karena itu bom ya sayang sekali terjadi benar-benar pas hari di mana Man United itu lagi terbang ke sini kan mereka ke Ya, KL betul, dulu kan. betul. KL mereka main dulu di sana baru main ke kita. Saya udah ngikutin rangkaian acaranya dari awal banget Agung Gumelar dan lain-lain ketemu promotornya dan lain-lain udah siapin dulu trofi tournya dulu nyampe bahkan trofinya pun udah rame waktu itu yang ketika itu datang ke FX di Jakarta. Oke. Emang udah animonya udah terbentuk dan ketika tragedi itu terjadi, waduh udah saya dalam hati begitu lihat di berita, dulu belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada lain-lain lah. Jadi dengar berita ya dari TV doang. Begitu tahu MU ada bom terjadi itu, aduh ini udah pasti MU batal. Karena kan- yang pasti kita juga berharap ya kali aja tahun depan kita Bisa. bisa melihat Martial lebih lari Bener, ya. bener. Kayak di Thailand kemarin tuh Martial salah satunya yang akhirnya Iya, bisa apa? lari. Kalau kata udah nggak jadi duta jalan sehat ya. Atlet jalan sehat. Nah, oke. Man of the match Kalau lagi. kita balik lagi Fir ke pertandingan Pertandingan kemarin. Kita ngelihat gimana Martial itu Iya. akhirnya setelah dipinjemin dan balik lagi itu Iya. kayak punya Yes. nggak tahu ya kenapa bukan menyusul apakah ini pramusim atau tidak paling enggak kan dia bisa mendapatkan satu tempat lagi nih di arahannya Ten Hag Iya. karena ya kita tahu posisi nomor 9 dengan ngelihat kemarin walaupun ini baru preseason ya sekali Iya, lagi lo ngelihatnya kemarin Martial gimana? Sebenarnya cara baca laga ini emang rada susah sih. You said it's a friendly, but it's Man United Liverpool. Man United versus Liverpool is never friendly Iya. gitu. Nggak pernah persahabatan yang benar persahabatan di antara mereka. Lu lihat lagi bagaimana reaksi fans Man United terhadap kemenangan ini, reaksi fans Liverpool terhadap kemenangan ini. Karena ini adalah pertama kalinya Man United menang 4-0 lawan Liverpool tuh kalau nggak salah sejak 2003 April. Jadi emang udah lama banget. Dan kalau kita lihat emang Jurgen Klopp di pertandingan ini dia nggak ada nothing to prove pertama untuk tim ini. Dia udah tahu tim ini, dia udah kenal luar dalam. Bagi dia ini membangun fitness. Bagi dia ini adalah bagaimana cara membuat tim saya balik menuju kebugaran penuh. Karena kalau kita ngomongin pemain sepak bola profesional untuk balik ke full fitness itu dulu saya pernah baca artikelnya pelatih performance elite di Inggris bilang para pemain perlu 6 minggu untuk balik ke peak performance setelah libur. Tapi Man United jadi diuntungkan karena mereka timnya udah lebih lama datang, Mbak. Jadi mereka udah lebih lama kumpul bersama Ten Hag, udah sekitar 2 minggu. Sementara tim Liverpool itu baru balik tuh sekitar seminggu lebih lama ketimbang para pemainnya Man United. Plus pemain-pemain internasional mereka baru ngumpul weekend kemarin. Ngumpul langsung dibawa pergi ke Bangkok ini. Dan Klopp emang udah nyiapin strategi itu. Dia bikin kemarin 31 pemain kan akhirnya main karena dia bikin 3 set pergantian. Dari awal dia udah tentukan menit 30 half time dan menit 60 dia tanding. Mungkin Oki yang sebagai pemain dia lebih ngerti pentingnya pramusim itu apa. Pentingnya pramusim itu adalah lu membangun kebugaran lo kan. Ya benar. Lu dihajar dengan double session, lu dihajar dengan latihan fisik yang sangat berat supaya lu siap menghadapi musim. Lihat foto-fotonya Tottenham. Tottenham. Iya. Ketika Konten. disuruh
lari keliling lapangan Yes. beberapa kali mereka. Di Korea Iya kayak benar. gitu. Dan Biasanya pelatih kalau kayak begini tuh nggak peduli hasil kalau preseason seperti ini. nah Biasanya, itu dia balik lagi. Ada ini pramusim emang biasanya nggak boleh hasil, tapi lagi-lagi ini Man United versus lawan Liverpool. It's all about rivalry. Dan ini soal rivalitas dan soal momentum. Bagaimana Ten Hag membangun momentum? Karena membangun momentum itu penting. Orang sekarang kan lagi pada meragukan dia. Lu bisa nggak sih, Are you the real deal? Kalau nanya coach pasti dia the real deal. Dia yakin banget dengan Ten Hag. Iya, makanya ini dilihat di pertandingan ini bahwa dia menang 4-0. Dia Ten Hag lebih perlu menyampaikan pesan di laga ini ketimbang Klopp. Karena Klopp udah hafal itu lagi, Klopp udah hafal pemainnya dan lain-lain. Ten Hag dia harus nyoba pemain-pemainnya dia yang dia punya di sistem yang ingin dia terapkan. Karena kalau kita lihat sebenarnya sistem yang dia mainin kurang lebih secara formasi walaupun beda dikit ya dari Rangnick, karena dia Ten Hag main 4-2-3-1, Rangnick main 4-2-2-2. Tapi the philosophy is the same. Bagaimana pemainnya pressing dan lain-lain. Sancho pressing, Martial pressing, Rashford pressing dan lain-lain. Akhirnya dapat kan 2 gol. Akhirnya dapat 2 gol dari kesalahan pemain-pemain belakang Liverpool. Nah ini lagi, tapi kita lihat juga Liverpool sebenarnya bertujuan untuk membangun kebugaran. Ya oke lah, sebagai pemain sepak bola pasti pramusim penting banget kan. Pramusim penting sekali. Ngelihat performa pemain yang baru bergabung, gimana dia bisa menyesuaikan dengan keadaan tim, apakah dia bisa langsung ngeklop dengan tim. Itu biasa pelatih di pramusim itu kan. Makanya hasil apapun itu tidak perlu. Itu biasa hasil itu penting ketika sudah semakin dekat musim bergulir. Kira-kira seminggu 2 minggu lagi mau mulai, biasa sudah melihat hasil nih. Biasanya kan taktik, strategi segala macam kan sudah dikasih. Berjalan atau enggak sistem yang dibikin sama pelatih ketika sudah semakin dekat gitu dengan kan. pertandingan. Walaupun di Indonesia sekarang kan ada Piala Presiden. Jadi dan itu bergengsi kan sekarang. Jadi tim baru kumpul 2 minggu dan lain-lain harus menghadapi high intensity match. Ya itu Nah, buat perdebatan beberapa lagi pelatih kan. penting, Iya. tapi suka tuh sama pelatihnya Persija Thomas Doll yang bilang iya dia bagi timnya kan. iya, dia Ada bilang junior dan- ini bukan Yes. satu hal yang penting. Saya bakal coba anak-anak muda untuk iya, dikasih iya. kesempatan ini kayak Kita begitu. mau ada pelatih juga nih kayaknya yang mau join lewat Zoom. Oh, ada pelatih. Ada pelatih siapa ya? Ada pelatih Oh, ada pelatih Rai. Forza Juve. Forza Juve. Mau Forza di-delete, Juve. mau di-delete aja nggak nih? Mau ngapain sih? Baru ngedatangin Pogba sama Di Maria aja. mau ngerasa langsung juara. Sebetulnya gini, pertanyaan gue sama Firzi sama Oki dari tadi nggak ada yang jawab loh soal Yang perannya Martial. Gue Oh, itu aku tadi. Martial itu nanti gimana kira-kira dalam skemanya? Ini ada pelatih nih, Rangnick. Mbak. Nah, oke, ada pelatih. Bapak pelatih, selamat malam, apa kabar? Selamat malam. Oke, lihat kemarin pertandingannya MU Liverpool 4-0. Ya, nonton, apalagi yang pas babak pertama intens banget. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa MU dengan wajah barunya, MU yang berani pegang bola, passing-passingnya juga makin bagus. Terus tadi dibahas soal Martial, yang gue lihat dari Martial adalah ketika dia balik lagi ke MU yang era sekarang, eranya Ten Hag, MU yang lebih ngepres daripada zaman yang lalu. Padahal gurunya ngepres adalah tahun lalu. Tetapi pressing MU baru kelihatan tuh tadi malam gue lihat. Dan kunci ketika sebuah tim kalau mau ngepres itu bukan sayapnya, bukan apanya, tetapi adalah strikernya. Dan tadi malam menurut gua Martial menjalankan perannya dengan sangat baik, dan ini membuktikan bahwa Martial ini layak atau tidak untuk diperpanjang kontraknya untuk bermain di MU musim ini. Menurut gua Martial sangat bagus tadi malam. Oke, jadi ini jadi semacam pertaruhannya Martial juga ya untuk nunjukin mungkin satu kali lagi kesempatan Fir, atau memang ya ketika dia bisa jadi pelari dan Bukan Andre Jalan Indah. Jalan sehat, Andre jalan sehat. Iya benar. Kita takutin itu kan karena dia memang bukan malas, gayanya memang begitu, Memang begitu. gitu. Main Enggak, bola. kalau kita ingat Martial tuh sebenarnya kan dia udah 26 tahun sekarang. Kemarin dia cuma 2 start di Premier League. Dia cuma nyetak 1 gol. Maksudnya dia pindah ke Sevilla, dipinjemin. Harapannya karirnya bangkit. Ternyata enggak. Akhir-akhir musim di Sevilla dia juga enggak nyatu sama tim, enggak bisa balik. This is his chance gitu loh. Kalau dia nggak bisa ambil kesempatan yang sekarang, kapan lagi dapat chance ini? Berhubung masa depan Ronaldo lagi nggak jelas, which besar kemungkinan ya mungkin dia pergi gitu. Tapi kita juga lihat soal pressing. Pressing ini menarik karena awal-awal Man United era Rangnick emang juga bisa pressing kok. Gue ingat lawan Crystal Palace, Man United menangin 12 kali possession di sepertiga lapangan lawan. Itu jumlah terbanyak Man United sepanjang Opta ngumpulin data.
Rangnick itu pertandingan pertama Rangnick. Setelah pertandingan itu orang Stratford End pada nyanyi in Rangnick we love gitulah pokoknya, we love you Rangnick, we do gitu-gitu. Tapi kan pada akhirnya the consistency untuk melakukan pressing selama satu musim itu ya ternyata nggak bisa dilakukan oleh para pemain Man United yang dulu. Nah sekarang apakah lebih baik ketika the so-called troublemakers di tim udah pada pergi, Pogba, Lingard, dan lain-lain. Kita kan nggak tahu yang mana yang katanya bentrok sama Rangnick sehingga menyebabkan the dressing room jadi separah itu kan. Nah mungkin Ten Hag kita lihat gol kedua Fred bagus kok. Emang dia senang? Dia nggak senang sama sekali, mukanya cemberut malah. Bagi dia masih banyak yang harus diasah dari pertandingan kemarin gitu. Ya, kita juga bisa lihat tadi malam tuh gelandangnya sangat balance banget. Biasanya tahun lalu itu Fred itu sering keluar dari posisinya buat nggak jelas buat ngapain, buat ikutin press. Tetapi akhirnya nggak ada orang yang ngisi di posisinya itu yang kurang bagus musim lalu menurut gua. Dan tahun ini ada sedikit balance antara dia dan Bruno Fernandes, di mana Bruno Fernandes sekarang dia udah mengukur resiko-resiko passingnya. Jadi lebih banyak passing aman yang sekarang. Dan ini menurut gue bisa jadi kunci untuk musim depan buat MU. Oke. Oke, kalau ngomong soal masalah gaya pressing ya, Ki ya. Kalau lo ngelihat dari kemarin sedikit aja MU tadi kan si Firzi juga udah sempat bilang kan bahwa di era-era pertama Rangnick itu sempat. Nah, kalau ngelihat sedikit Ten Hag dengan nyawa barunya MU yang belum baru juga sih kalau kita lihat cuma si Malakia aja itu, lu yakin gak sih ini bisa kembali atau justru malah yang seperti Firzi bilang konsistensi dari main high pressing ini dipertanyakan? Benar, karena memang main high press ini dibutuhkan energi ekstra untuk seorang pemain bisa main. Nggak usah satu musim dulu lah kita bicara. Di awal-awal ini mereka bisa setengah musim pertama mereka bisa konsisten dengan permainan pressing seperti itu. Ya, MU bakal bisa punya gaya permainan yang baru. Masalahnya kan tidak semua pemain nanti bisa dalam kondisi fit terus sepanjang musim. Ada pemain yang mungkin hanya di 5-6 pertandingan dia oke, pressingnya segala macam, nanti mulai pertandingan ke-7 dia sudah ada yang cedera apa segala macam, pergantian pemain. Itu kan jadi PR sendiri buat Ten Hag buat ngatur timnya. Kalau bisa dia bikin satu tim dengan kondisi fisik yang rata semua, aku yakin mereka bisa main kayak kemarin malam lawan Liverpool. Ya, fisik penting karena ini kan kita harus ingat musim ini menjelang Piala Dunia. Artinya semua dikompres ke depan-depan awal-awal. Fase grup Liga Champions dan Liga Eropa akan dimainkan penuh hingga sebelum Piala Dunia mulai. Sebelum November. Ada 2 pekan game midweek yang dimainkan pada sepanjang musim nanti hingga November. Dan Man United kan sekarang light di depan. Selain opsinya apa? Selain Martial, selain Rashford, selain Sancho. Quality-nya drop langsung ke Amad Diallo dan lain-lain. Walaupun kemarin kita lihat emang pemain 2 central midfield yang kemarin tuh memesona banget. Si Zidane Iqbal dan si Charlie Savage, anaknya Robbie Savage dulu kalau ada yang pada ingat generasinya. Oh, generasi Oki lah, ke atas. Wah, saya nggak ngikutin lagi. Generasi kita. Generasi saya Cikita Medi. Dan dia bagus banget gitu, dia mainnya bagus banget even walaupun si Liverpool mainin udah first teamnya selama 30 menit. Penampilan mereka bagus banget. Dan Ten Hag selalu punya history untuk memberi pathway, memberi jalan pemain-pemain muda untuk ke tim utama. Ini yang sebenarnya Man United butuhkan karena mereka perlu that energy gitu loh. Dan kalau di Man United pemain akademi yang naik ke tim utama kan selalu dapat tempat di hati para fans. Para fans pasti akan memberikan energi extra support, itu yang diperlukan Ten Hag juga di awal rezimnya sekarang ini. Bener, karena memang kalau bicara fisik. Malah justru gimana? Justru menurut gua si MU butuhnya bukan pemain muda yang belum punya pengalaman main di liga, cuman main di youth. Mereka butuh sosok leader. Tahun kemarin kita tahu MU ketika mereka kesulitan, nggak ada orang yang mengangkat moral mereka. Istilahnya akhirnya mereka pada lihat-lihatan siapa sih ini yang kaptennya, siapa ini kaptennya. Menurut gua MU butuh sosok pemain senior yang bisa mengangkat, bukan pemain muda yang nggak pengalaman. Nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak Arsenal yang sulit untuk berprestasi karena terlalu banyak investasi dengan pemain muda, tetapi lupa untuk menggunakan pemain senior deh.
Gak lupa juga, Ben. Itu akan selalu mix antara pemain muda sama pemain senior. Tapi tergantung siapa yang dibeli juga, ya nggak? Benar. Maksud gua, nah ini emang ngajakin berantem nih. Ya, dibutuhin aja. Kayaknya tuh berhasil loh. Benar. Ya tapi udah lama banget, abis itu sih emang hancur. Tapi gini, tapi menarik apa yang Bang Bes bilang dengan yang Firzi bilang. Harus ada mix berarti. Benar, harus ada mix di tim itu antara pemain muda dengan sosok pemimpin di dalam tim. Karena pemain-pemain muda ini kalau tidak punya sosok pemain senior yang jadi leader, ini anak-anak muda biasa suka hati nih main bolanya. Tidak ada yang ditakutin. Kalau dia punya sosok yang ditakutin, mereka tuh kayak ngerasa, aduh kalau aku suka hati, gak enak nih sama dia. Dia aja udah punya, usianya sudah tua, dia sudah maksudnya pengalaman udah banyak, mainnya masih bagus. Kok aku yang masih muda mainnya asal-asal? Ada perasaan seperti itu di tim. Karena itu semacam pengalaman pribadi lah ya. Bener. Saya dulu ketika ketemu sama Ansari Lubis kan gak berani ngeliat. Pelatih juga kan nggak bisa bicara dengan semua pemain. Anggap aja pemain ada 26, ada 23, 11 yang main, sisanya 12, 14 cadangan. Pelatih nggak bisa ngomong satu-satu ke pemain. Jadi pelatih juga butuh sosok mungkin 2 atau 3 atau 4 orang yang dianggap leader di situ. Kita ajak bicara dan mereka akhirnya yang jadi penyambung lidahnya dari pelatih supaya bisa kondusif. Tahun kemarin MU kalah 1 kali, kalah kedua, kalah ketiga, terus-terusan aja. Nggak ada perkembangan sama sekali. Di situ menurut gua butuh sosok seorang leader, di mana mungkin Maguire mungkin salah satu yang paling senior sekarang. Tetapi menurut gua butuh leader-leader kecil di situ yang menopang dia istilahnya. Ketika dia speak, ada orang yang juga ya benar kata dia nih, nah kayak begitu. Jadi Ten Hag yang punya 5 rules terbaru di ruang gantinya MU dan gaya kepemainan MU ini tidak cukup ya kalau memang belum ada sosok leader. Dan kalau Ronaldo tetap berada di dalam MU, apakah itu nggak cukup? Soalnya gini, Maguire itu kan akhirnya Ten Hag bilang kita mulai dari nol lah semua pemain. Maguire yang tadinya mainnya berantakan, iya benar. Kayak lebaranan istilahnya. Mulai dari nol lagi semuanya, maaf-maafan kita mulai, we start anew. Maguire, kita tahu berapa kali sih dia dikritik sama fansnya sendiri, bahkan dicela-cela sama fansnya sendiri. Akhirnya tetap diberi jabatan kapten. Itu nunjukin banget bahwa Ten Hag ini dia mau pertahankan status quo dulu. Tapi artinya itu juga akan ada sedikit singgungan dengan Ronaldo. Karena ketika Ronaldo datang, pemain-pemain muda itu sebenarnya pada ngelihat Ronaldo, sosok Ronaldo, wajar lah. Ronaldo, you grow up with Ronaldo, terus habis itu lu lihat dia satu ruang ganti, pasti kan lu akan mencontoh dia. Di satu sisi lu ada Maguire yang sebenarnya kapten, dan dia merasa, kok gue dilangkahin bos, gitu. Itu masalahnya di paruh kedua kemarin. Bahkan ada yang bilang, beberapa sumber media mengatakan kalau Maguire, Ronaldo sama pelatih Rangnick bilang, Pak Maguire apa lu sebaiknya kita istirahatin dulu deh beberapa match, karena waktu itu performanya juga rada jebol kan. Ternyata Maguire bilang nggak mau. Maguire takut kalau dia kehilangan captaincy-nya ketika itu, musim depan ini dia juga nggak akan jadi kapten lagi. Nah makanya terbukti dia sekarang dipertahankan. Kalau ngomongin pemain senior, siapa yang bisa membawa peran leadership itu, selain Bruno Fernandes, ya yang akan datang berikutnya kan mungkin si Christian Eriksen. Ini juga lama banget nih, nggak tahu kenapa hold up-nya apa ini. Udah mulai kayak Milan aja, tapi versi masih lebih ininya lah. Tapi kalau bicara Ronaldo, memang Ronaldo menurutku ya, dia bukan sosok leader. Dia itu adalah tipe orang yang pengen juara aja. Dia pengen menang, dia pengen memenangkan semuanya, tapi dia tidak bisa mengayomi. Dia nggak peduli. Dia kayaknya yang kulihat dia kayak lebih back hand over. Kalian aku nggak mau tahu, kalian harus bisa main bagus. Level gue gitu. Aku contohnya. Iya. Nah, tapi dia nggak ngasih tahu cara supaya bagus kayak aku nih gimana. Kayak gitu. Ronaldo tuh sosoknya seperti itu. Ronaldo menurut gua adalah seorang leader juga, leader tetapi di turnamen yang jangka pendek. Seperti Piala Dunia, Euro, yang pertandingannya sedikit. Istilahnya kalau cuma kalah 1 kali, sisa 2 pertandingan lagi di grup, atau kalau misalnya kalah di fase knockout sudah selesai. Tapi kalau jangka panjang seperti musim, ada 38 pertandingan, 36 pertandingan, menurut gua sulit Ronaldo untuk jadi kapten, karena seorang kapten di lapangan itu nggak cuma ngasih contoh itu tadi, tetapi dia juga harus bisa bicara juga dengan wasit, harus bicara juga dengan pelatih, bicara juga dengan teman-teman yang lain. Sedangkan Ronaldo, ketika MU start musim lalu, ya udah kebobolan, ya udah dia tetap di atas, nggak mau istilahnya. Dibanding Ibrahimovic-nya Milan nih, dengan sangat berat hati gue sebutkan, Ibrahimovic masih lebih punya sosok kepemimpinan daripada Ronaldo di lapangan.
Susahnya gini sih, susahnya Ronaldo itu emang kan ada, lu lihat beberapa kali misalnya pas kalah lawan Brentford, timnya kebobolan dia cuman ketawa gitu, dia udah kayak pasrah gitu. Derby Manchester ketika Ronaldo cedera, dia malah pulang ke Madeira kan, ke Portugal, dia nggak datang menemani tim. Itu it speaks a lot karena itu tadi balik lagi ke dianya sendiri, karena dia di laga itu dibilang akan di bench dulu dan mungkin masuk babak kedua. Dia nggak mau kayak gitu. Dia lebih baik pulang ke Portugal. Makanya itu aku bilang dia oke, kalau untuk ngototnya untuk menang, untuk apa segala macam, ya dia orang nomor 1 yang pengen juara saat ini. Tapi kalau untuk ngebantu anak-anak muda yang pengen punya pengen bisa didengar dia tuh, kayaknya dia nggak peduli gitu sama mereka itu. Kecuali di timnas ya. Kalau timnas kayaknya ya. Kalau dibilang Bang Bes tadi, karena negara gitu. Jadi leadernya keluar, terus kayaknya pemain-pemain yang di timnas Portugal juga kan secara penampilan masih di bawah Ronaldo semua. Jadi apapun yang dibilang Ronaldo, yang di Portugal tuh kayaknya Kalau di MU apa yang dibilang Ronaldo, mungkin Bruno apa sih kau? Atau Maguire, aku kapten loh. Iya, Bruno mungkin masih nurut kan? Nurut karena satu Portugal. Maguire kan? Nurut ya, sama yang namanya waktu ya. Oh iya. Sebetulnya kita mau bahas dulu soal Andy Carroll. Kok Andy Carroll? Karena kok ini agak rada-rada mirip nih. Darwin Núñez yang kemarin masih cedera, katanya nggak tahu bagian mana kelingkingnya atau jempolnya. Kapalan ya, lecet. Tapi kita nggak bisa dong, ini balik lagi ini pramusim. Lo ngelihat Núñez itu kayak gimana gitu loh. Sementara juga kemarin Klopp juga kalau Firzi bilang tadi, dia bilang ini pertandingan rivalitas kok, tapi nyoba-nyobanya terlalu banyak ya, 3 kali pertandingan. Itu dia, karena Klopp ini udah tahu timnya. Dia cuma pingin lihat pemain-pemain mudanya bisa nggak. Dia udah punya the structure of the team, dia udah ada. Dia kenal luar dalam tim ini, dia udah ada di tim ini dari 2015-16 kalau nggak salah. Dia tuh cuma pingin lihat fitness wise seberapa bagus sih pemain-pemain gua. Dan dia masukin Núñez juga, karena Núñez ada kayaknya kalau nggak salah dia salah satu pemain yang telat datang untuk latihan. Jadi emang mulai pramusimnya Liverpool lebih lama, sedikit ketimbang Man United. Soal Darwin ya memang dia sayangnya itu dia memang terbebani oleh penampilan fisiknya kayak Andy Carroll, dan Andy Carroll adalah mungkin salah satu kegagalan terbesar di transfer Liverpool. Dia pakai kuncir gitu-gitu. Dia pindah di umur sama dengan Andy Carroll, 22 tahun, fisiknya pun sama. Andy Carroll dari mana tuh timnya? Tim bagus lah waktu itu. Dulu Andy Carroll itu diterbangin ke Liverpool sama pemiliknya Newcastle sendiri kok. Pemiliknya Newcastle itu kacau itu dulu. Mata juga dulu naik helikopter. Diterbangin ke Liverpool. Tapi gue yakin Darwin Núñez masih punya banyak waktu untuk berkembang di bawah Klopp. Betul, Darwin Núñez nggak bisa kita iniin. Siapa tahu nanti di Singapura walaupun nggak main ya. Tapi nanti kita juga ada laporan dari teman kita Dias Danar dan segala macam. Emang orang DPI kaya-kaya nih, nonton langsung si Liverpool di sana. Nah, by the way sebelum kita tutup, gue masih menarik juga soal masalah Rafinha atau Rafinha di Bang Bes? Yang akhirnya menumpuk di lini samping sebelah sininya Barcelona, Bang Bes. Bang, kalau ini jadi, menurut lo wasted nggak sih pembelian Rafinha untuk Barcelona dengan pilihannya yang kita mempertanyakan si Xavi juga nih, pemilihannya banyak banget loh. Harganya juga lumayan kan? Menurut gua sekarang sepak bola tiki-taka ala Spanyol sudah berevolusi, sudah nggak pakai lagi pemain yang bisa kuat pegang bola, kuat passing, tapi sekarang evolusinya adalah gimana caranya bola itu bisa progressive possession, bisa cepat sampai ke atas, terus orang yang di atas cepat selesaikan serangan. Dan di sini menurut gua salah satu cara dari Xavi buat gimana sistemnya dia bisa jalan adalah dia nyari pemain yang cepat. Nah, salah satu pemain yang cepat ini adalah si Rafinha. Tetapi menurut gua, sorry to say, dia cuma main di Leeds dan juga belum punya pengalaman yang banyak dibanding dengan pemain-pemain opsi-opsi yang lain. Menurut gua dia tidak terlalu, istilahnya tidak punya nama besar. Mungkin bisa memberikan sesuatu warna berbeda buat Barcelona, tetapi buat jadi pemain andalan, pemain bintang, pemain yang bisa memberikan perbedaan, menurut gua nggak akan sampai ke situ. Dibandingkan Rafinha, menurut gua akan lebih cocok kalau misalnya si Barcelona tuh ngambil si Anthony Ajax. Janganlah Anthony ntar mau dibeli MU kasihan loh. Kenapa? Karena Anthony Ajax dia sudah pernah main sama Ten Hag, dan Ten Hag memainkan sepak bola progressive possession yang istilahnya
pasti nanti adaptasinya nggak akan lama. Sedangkan di Leeds kemarin kan gimana caranya mereka deep defense, terus coba serangan balik untung-untungan. Akhirnya di musim pertama oke mungkin berhasil, di musim kedua, musim kemarin agak sedikit hancur Leeds United. Udah mulai ditebak Oke. cara mainnya. Gimana Fir? Iya. Setuju dengan penumpukan? Enggak, karena Rafinha ini emang pertama dia pingin banget main buat Barca, itu adalah kuncinya. Kedua, agen dia kan adalah Deco yang mantan Chelsea, mantan Barca juga. Dia di Barca dapetin dia dengan harga lebih murah dari klub-klub lain. Rafinha main di Barcelona dengan gaji lebih murah dari klub-klub lain yang pingin, termasuk Arsenal. Banyak banget gosip Rafinha ke Arsenal, Rafinha ke Chelsea, bahkan ke Spurs sekalipun, tapi nggak jadi. Karena memang dia maunya ke Barca. Bagi dia ini adalah dream come true. Kalau soal transisi dari Premier League ke Liga Spanyol, seharusnya untuk majority of the matches itu akan jadi step down buat dia. Artinya dia akan bisa menunjukkan sinarnya di situ. Karena kalau kita lihat ada Traoré aja tiba-tiba jadi jago banget di Barcelona. Iya, kita lihat kemarin musim lalu Rafinha memang kebanyakan ngangkat tim Leeds yang cedera. Di sekitar dia itu adalah pemain-pemain muda, Gelhardt dan lain-lain. Itu tim yang nggak matang sama sekali gitu. Dan emang the philosophy of Barcelona yaitu tadi udah disebut bahwa sebenarnya pemain ini bagus memang, tapi apakah ini yang dibutuhkan Barcelona sekarang? Karena Barcelona kan sebenarnya duitnya juga nggak banyak-banyak banget ya. Jadi dia riskan mendatangkan dia mungkin 50 plus 10 atau sekitar itu harga yang lumayan banget. Dan di hari yang sama sebenarnya dengan Barcelona dan dia seharusnya datang ke sini ke Barcelona tuh hari ini dia tes medis, dia tanda tangan kontrak 5 tahun loh. Nah ini kontrak 5 tahun ini juga menarik karena 5 tahun artinya biaya pembelian dia akan di spread 5 tahun. Mungkin itu cara Barcelona bisa hire dia mampu karena Selasa kemarin kelihatan juga di lapangan latihan bahwa Ousmane Dembele itu kayaknya akan perpanjang kontrak, hampir pasti perpanjang kontrak. Kenapa? Karena muka dia muncul nih di locker room Barcelona di IG story-nya Aubameyang. Nah, karena dia muncul di IG story, karena dia muncul latihan, karena pemain yang tanpa kontrak nggak boleh ada ikut latihan bersama tim. Dengan dia ada, artinya dia udah tanda tangan kontrak, tapi emang belum diumumkan secara formal. Jadi emang ada penumpukan, tapi itu dia tadi Mundo Deportivo, media asal Katalan bilang bahwa emang Xavi akan all out. Xavi akan menumpuk pemain sebanyak mungkin, elit mungkin. Ya, apakah ini mungkin dengan dibiayai dengan penjualan De Jong dan lain-lain, kita masih belum tahu karena transfernya juga nyangkut. Kalau nanya De Jongnya sendiri ya dia mau mainnya di Barca gitu. Tapi apakah Barcelona perlu menjual dia demi mendatangkan dana segar, ini yang masih abu-abu sampai sekarang. Itu tadi sih kita menarik di 5 tahun kontraknya di spread jadi berarti dicicil tiap tahun 10. Iya, dan nilai kontraknya dipecah jadi 5 tahun. Amortisasi pemainnya tuh disesuaikan. Barcelona, gue belajar banyak football finance sebenarnya dari Barcelona karena dia suka transfer yang aneh-aneh. Ingat yang pas dia tuker guling Arthur sama Pjanic, itu ternyata itu untuk mengakali tahun keuangannya Barcelona. Jadi dia dapat keuntungan dan lain-lain. Nah ini dia, makanya kontrak jangka panjang ini juga berguna untuk dia membuat biaya pemain ini lebih murah per tahun. Ya, beginilah Firzi kalau nggak ada Koci, dia akan ngomong sepanjang mungkin sampai habis waktu kita oki. Terus ini juga bahaya memberi kesempatan kepada kalau kita ngomongin gini terus nanti orang pajak dengar susah nih. Udah kita akhirin aja. Mungkin ada kesimpulan dari Bang Bes sedikit. MU juara nggak Bang Bes? Menurut gua Rafinha nggak lebih baik daripada Dembele, nggak lebih baik juga dari Ferran Torres yang sudah ada di Barcelona. Jadi siap-siap aja, mungkin akan jadi penghangat bangku cadangan di sana. Gua masih percaya Xavi akan pakai formasi 4-3-3, terus di mana di sisi kiri atau kanannya ada Dembele sama Ferran Torres atau bahkan ada Traoré. Pertanyaanku tadi, MU juara nggak? MU, menurut gua dengan hasil 4-0 kemarin nggak bisa jadi tolak ukur karena namanya pertandingan persahabatan, itu namanya coba-coba. Dan Darwin Núñez kemarin juga kesulitan sampai dicengin kayak Andy Carroll. Menurut gua Liverpool belum tampil dengan kekuatan terbaiknya. Jadi MU feeling gua akan dapat posisi klasemennya lebih baik daripada musim lalu, nggak lebih baik dari Spurs. MU. Ya cari aman ya jawabannya. Kayaknya banyak pengalaman tentang pramusim ya.
Oke. Pertandingan persahabatan ya. Oke Bang Bes, makasih Terima kasih, Bang Bes. sudah hadir dan Thank menggantikan you. Koci yang semoga Koci juga cepat sembuh. Iya, semoga Oki. cepat sembuh, Koci. Juga Firzi juga. Terima Oke, kasih. Jebret Tim semua, thank you. Mohon maaf kalau misalnya kita tadi banyak-banyak melebar kemana-mana karena bicara soal MU pasti menarik, apalagi soal Liverpool. Kita juga sengaja nggak mau bahas Koli Bali untuk menghormati Oki sama Bang Bes yang beda fansnya bukan Napoli. Oke Jebret Tim, kita akan ketemu lagi di hari Jumat dengan formasi yang lebih benar pastinya. Dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya.